pemutaran video profil dan orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Insinyur Razali MSI MT, Profesor pada Fakultas Teknik dengan judul Material Berubah Fasa sebagai Material Penyimpan Energi Panas pada Bangunan. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. Sejak 1400-an tahun yang lalu, Allah sudah menegaskan bahwa air adalah pembawa kehidupan. Semua makhluk hidup diciptakan dengan komposisi air yang sangat dominan. Begitu juga dengan tubuh manusia. 70% dari tubuh manusia adalah air juga. Itulah sebabnya manusia harus hidup seperti layaknya air yang mampu membersihkan dan menyucikan, namun selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Karena sadar dirinya adalah hamba yang tak pantas dipuji dan tak pantas ditinggi-tinggikan. Inilah filosofi hidup dari Razali Thaib, pria yang lahir di Sigli 5 Mei 1965 ini. Memahami kehidupannya seperti air yang mengalir dari hulu hingga ke hilir. Dan di setiap tempat yang ia hinggapi ada misteri yang harus dipecahkan. Dan selalu saja ada yang bisa dipelajari untuk memberi makna pada kehidupan. Setelah menamatkan SMA di tahun 1985, ia diterima di jurusan Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala yang berhasil ia tamatkan pada tahun 1989. Tidak lama setelah kelulusannya, ia diterima sebagai staf pengajar di alma maternya, tepatnya di tahun 1991. Namun begitu proses pencarian jawaban untuk misteri kehidupan justru membawanya kemudian untuk mendaftar di program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Syiah Kuala. Dan setelah menamatkan program ini tahun 1996, ia kembali mengambil program Magister dan kali ini di jurusan Teknik Mesin Universitas Syiah Kuala yang ia tamatkan tahun 2012. 3 tahun kemudian ia mengikuti program doktor ilmu teknik di institusi yang sama dan resmi menyandang titel doktor di tahun 2018. Selama berkiprah sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, Razali terus berupaya untuk berkontribusi bagi institusinya, baik melalui berbagai tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, ataupun melalui berbagai penelitian serta publikasinya yang berafiliasi pada Universitas Syiah Kuala. Latar belakang pendidikannya yang agak berbeda mempengaruhi kepakarannya yang terlihat unik dan istimewa. Razali menguasai bidang engineering design, energy policy, dan bahkan economics engineering. Puluhan jurnal tingkat nasional dan internasional telah terlahir dari kepakarannya ini. Hingga saat ini, namanya bahkan termasuk dalam tim peneliti hibah penelitian Rispro yang diketuai oleh Profesor Dr. Insinyur Samsul Rizal M.Eng selama 3 tahun. Dan semua kontribusinya itu telah membawanya hari ini menjadi seorang profesor di bidang ilmu teknik mesin di Universitas Syiah Kuala. Gelar profesor ini sudah sering kali diucapkan oleh Razali sejak masa kecilnya. Setiap saat orang bertanya tentang cita-citanya waktu itu, jawaban Razali selalu saja sama, bahwa ia ingin menjadi seorang profesor nantinya. Padahal waktu itu ia sama sekali tidak tahu apa itu profesor sesungguhnya. Beruntung sekali kedua orang tuanya selalu memupuk semangat untuk Razali agar bersekolah lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Meskipun kedua orang tuanya hanya tamatan SMP dan PGA. Kehadiran Insinyur Ifah Yusra sebagai istri sejak tahun 1991 serta keempat anak-anak mereka, yaitu MR Azizi, MF Izazi, Nazwa Izzia, dan Muhammad Rifai Fatur Rahman, semakin menambah semangat Razali untuk terus mengalir ke hilir yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Takdir ini jugalah yang membuat Razali tetap kuat
meskipun 2 di antara anak-anaknya telah dipanggil lebih dahulu oleh Allah ketika musibah tsunami melanda. Dan hari ini, meskipun Razali bin Muhammad Taib Yusuf telah berhasil menjadi seorang profesor di Universitas Syekh Kuala, namun baginya ini bukanlah hilir terakhir. Razali masih ingin terus mengalir, mengikuti takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Rektor Universitas Syekh Kuala, Ketua Senat, Sekretaris Senat, beserta Bapak Ibu anggota Senat Universitas Syekh Kuala, para wakil rektor dalam lingkungan Universitas Syekh Kuala, dekan dan para wakil dekan di lingkungan Universitas Syekh Kuala, direktur dan para wakil direktur program Pasca Sarjana Universitas Syekh Kuala, para ketua lembaga dan kepala biro dalam lingkungan Universitas Syekh Kuala, para ketua jurusan dan koordinator program studi dalam lingkungan Universitas Syekh Kuala, para dosen, rekan sejawat, sahabat, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Syekh Kuala. Keluarga saya yang saya cintai, para tamu dan undangan, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menguasai kehidupan kita, yang telah memberikan segala kemudahan, rahmat dan kurnia-Nya untuk kita semua, sehingga kita masih dapat berhadir dalam forum yang mulia ini, yakni rapat senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar di lingkungan Universitas Syekh Kuala. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, para pengikut yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Rektor, ketua senat dan anggota senat yang saya muliakan, serta pada hari ini, izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar dengan judul material berubah fasa sebagai material penyimpan energi panas pada bangunan. Material penyimpan panas adalah satu material pada saat menerima panas mengalami perubahan fasa dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi uap. Pada masa perubahan fasa tersebut disimpan dalam bentuk panas panas laten. Pada saat adanya perbedaan temperatur, panas tersebut kemudian dilepaskan kembali. Saat melepaskan energi panas, material mengalami perubahan fasa dari fasa cair
kembali menjadi padat. Maka material penyimpan panas dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, terutama untuk mengatur perubahan temperatur pada suatu keperluan tertentu. Mulai tahun 2014 sampai sekarang, kami telah melakukan berbagai penelitian pemanfaatan material penyimpan panas pada sistem pemanas air tenaga surya, di mana material penyimpan panas yang kami gunakan adalah parafin. Tujuan utama dari penggunaan material panas tersebut adalah untuk menjaga temperatur air pada malam hari, di mana pada siang hari parafin akan menyerap panas, kemudian ketika malam hari akan dilepaskan kembali. Lalu pada tahun 2016 kami melakukan pengujian penggunaan material penyimpan panas pada pendinginan permukaan panel pembangkit tenaga surya. Sebagaimana kita ketahui, pada saat temperatur permukaan panel terus meningkat akan menyebabkan menurunnya efisiensi konversi energi dari panel. Untuk itu temperatur permukaan panel perlu dijaga. Pada penelitian tersebut kami menggunakan beberapa material penyimpan panas untuk menyerap kelebihan panas pada permukaan panel. Lalu pada 2018 kami melanjutkan pengujian pemanfaatan material penyimpan panas pada beton bangunan. Tujuan utama dari penggunaan material penyimpan panas adalah untuk menyerap panas yang masuk melalui dinding bangunan sehingga temperatur dalam ruangan dapat dijaga pada kondisi yang diharapkan. Dalam pengembangan sistem penyimpan energi termal menggunakan material berubah fasa, ada dua bidang kajian yang terus dilakukan. Pertama adalah pemilihan bahan material, yang kedua adalah perancangan peralatan penukar daripada panas tersebut. Kami telah melakukan penelitian pemilihan beberapa material yang dapat digunakan sebagai material penyimpan panas. Dari hasil penelitian diperoleh parafin, lilin lebah atau orang sering menyebutnya beeswax, dan lemak hewan dapat digunakan sebagai material penyimpan panas. Dari hasil kajian tersebut kami lakukan penelitian pemanfaatan lilin lebah atau beeswax sebagai material penyimpan panas pada beton, menghasilkan hasil yang sedikit lebih baik. Dari hasil penelitian ini diharapkan penggunaan material penyimpan energi panas mampu mengurangi konsumsi energi pada bangunan, di mana pada saat sekarang untuk mengurangi beban AC yang ada di dalam ruangan, di dalam gedung-gedung dengan konstruksi batu bata atau beton rangka baja, dengan adanya jumlah panas yang terserap oleh material berubah fasa tadi pada sisi dinding. Kombinasi dari bahan bangunan dan PCM adalah cara yang efisien untuk meningkatkan kapasitas penyimpan energi termal pada komponen bangunan. Teknik pengamungan dengan enkapsulasi material berubah fasa bentuk komposit adalah metode yang paling sederhana, praktis, ekonomis, serta efisien sebagai tujuan akhir. Sehingga secara nasional, tujuan pemerintah menurunkan konsumsi energi setiap tahunnya sebesar 1% hingga 2025 insya Allah akan tercapai. Rektor, Ketua Senat, dan anggota Senat yang saya muliakan pada serta para hadirin sekalian, demikianlah tadi secara ringkas penyampaian isi daripada material berubah fasa tadi. Rektor, Bapak Ketua Senat dan anggota Senat sekalian serta pada hadirin sekalian, tadi pagi ketika saya mencoba mencubit salah satu lengan saya, ternyata sakit. Dan ternyata ini bukan mimpi. Dan saya sudah ada di sini. Semuanya atas qadarullah. Nah, qadarullah itu terjadi atas adanya berbagai pihak yang telah mendukung saya sehingga saya ada di sini pada hari ini. Maka izinkanlah
pada penyampaian akhir saya, pada penutup ini saya menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga saya ada di sini. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memangku jabatan sebagai Guru Besar Ilmu Teknik Mesin dalam bidang konversi energi. Terima kasih saya kepada Bapak Ketua Senat, Bapak Profesor Dr. Abu Bakar MS, dan Sekretaris Senat, Bapak Profesor Dr. Marwan SSI, beserta seluruh anggota Senat yang telah mengagendakan tahapan proses evaluasi lulusan saya dari tingkat universitas sampai pengukuhan pada hari ini. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Syekh Kuala, Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsur Rizal MM, yang telah menyediakan waktu membimbing saya sejak saya mengikuti pendidikan sarjana, pasca sarjana, hingga saya menjadi doktor dan dikukuhkan pada hari ini. Sebagai salah seorang mahasiswa bimbingan S1 beliau hingga S3, dan sedikit mohon maaf, saya adalah mahasiswa bimbingan beliau dari S1 hingga S3 yang pertama mengikuti prosesi pengukuhan pada hari ini. Lalu terima kasih saya juga kepada Dr. Insinyur Hamdani, yang di sela-sela kesibukan beliau sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Samudera, dan beliau menyempatkan hadir pada pengukuhan saya pada hari ini. Saya menyampaikan selamat kepada Bapak atas pilihnya Bapak sebagai Rektor Universitas Samudera periode 2021 hingga 2025. Terima kasih saya kepada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Syuhada yang juga telah membimbing saya sejak S1 hingga S3. Para Wakil Rektor Universitas Syekh Kuala yang telah membantu saya sehingga saya bisa melakukan proses pengukuhan pada hari ini. Terima kasih saya kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Insinyur Taufik Saidi, beserta para wakil dekan dan tenaga kependidikan yang telah membantu kelancaran proses
pengusulan dokumen guru besar saya. Terima kasih saya kepada Ketua dan seluruh anggota PPAK, mulai dari fakultas hingga universitas, Bapak Profesor Dr. Mustanir pada tingkat universitas dan tim. Terima kasih saya kepada Bapak Ketua LPPM, Profesor Dr. Insinyur Taufik Abidin SSI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar, melakukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang penelitian dan juga penulisan, sehingga memberi andil yang cukup besar dalam akumulasi kinerja saya. Terima kasih saya kepada Ketua Jurusan Teknik Mesin dan Industri, Ketua Prodi Teknik Mesin, semua guru-guru saya pada jurusan Teknik Mesin, ada Profesor Nurdin Ali, ada Profesor Dr. Husaini, ada Pak Asbar, Pak Jalaluddin, Profesor Khairil, serta rekan-rekan dosen dan karyawan, serta para mahasiswa jurusan Teknik Mesin dan Industri yang telah berkontribusi untuk memenuhi kinerja saya ini. Terima kasih saya kepada sahabat rekan-rekan dari Teknik Mesin Angkatan 85 yang selalu mensupport dan memotivasi saya untuk capaian ini, khususnya Profesor Dr. Indra Malia. Terima kasih saya kepada putra-putri almarhum Haji Muhammad Taib Yusuf, ada Bang Mus dan keluarga, Bang Is dan keluarga, Adinda Ratna dan keluarga, Adinda Maimun dan keluarga, Adinda Imran dan keluarga, Adinda Rizwan dan keluarga, serta Adinda Mukhlis dan keluarga. Terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar almarhum Haji Muhammad Husain Mahmud, ada Bang Nizar dan keluarga, ada Adinda Elvi Nursida dan keluarga, Elisa Frida dan keluarga, serta Riza Yanual dan keluarga. Secara khusus dan spesial, ucapan terima kasih saya kepada motor dari inspirasi saya semua ini, Ifa Yusra. Istri saya tercinta yang selalu mendukung dan memberikan motivasi agar saya terus berkarya dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasca kami berkeluarga 30 tahun yang lalu, kira-kira dalam menghitung hari kami akan berulang tahun yang ke-30 perkawinan kami. Terima kasih sekali lagi atas kesabaran dan dukungan yang tiada putus-putusnya untuk Ananda, Izi, dan Muhammad, anak-anak yang selalu Abu sayangi. Semoga apa yang Abu capai menjadi penyemangat bagi kalian di dalam kehidupan ini dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada semua pihak yang tidak tersebut namanya di atas, terima kasih saya yang sebesar-besarnya, dan saya yakin sekali masih banyak lagi yang harus saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang tingginya atas doa dan dukungan secara langsung maupun tidak langsung. Secara khusus tidak disebutkan di awal, seperti ketika setahun yang lalu saya dipesankan oleh pimpinan saya di fakultas, jangan terlalu sentimental, memang agak sentimental ini sedikit. Izinkan saya mempersembahkan prestasi ini kepada almarhum ayahanda saya, Haji Muhammad Taib Yusuf, ibunda saya, Habibah Ahmad dan Lamlah Ahmad, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih dan sayang. Dengan penuh doa,
tanpa pamrih dan tak kenal lelah, bekerja di sawah dan ladang demi menopang pendidikan anak-anaknya, sehingga saya dapat mencapai keadaan pada hari ini. Juga saya mempersembahkan prestasi ini kepada mertua saya, almarhum Haji Muhammad Husain Mahmud dan Hajah Rohani Ismail, atas segala dukungan, bimbingan, dan doa. Yang terakhir sekali saya persembahkan kepada putra saya Azizi dan Izazi, yang kata pepatah, kata nenek saya dulu, mati anu mempajeran, mati adat patamida. Nah, untuk saya itu terbalik. Mati adat masih kita bisa gali, tapi mati anu saya tidak tahu di mana pusaranya. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, mungkin Bapak bisa buktikan ke Pak Rektor. Mungkin beliau akan membenarkan apa kata saya pada hari ini. Mohon maaf saya kepada Pak Rektor, Bapak Ketua Senat, para anggota Senat, dan pada hadirat sekalian yang hadir secara luring maupun secara daring, atas bertele-telenya saya dalam menyampaikan pidato pengukuhan ini. Bapak Ketua Senat, Bapak Rektor, anggota Senat yang saya muliakan, saudara hadirin dan hadirat yang saya hormati, demikianlah pidato pengukuhan saya. Semoga bermanfaat adanya bagi Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tutur kata saya ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesabaran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Dalam mengikuti acara pengukuhan pada hari ini, semoga Allah merahmati kita semua dan meridai acara kita yang penuh kekeluargaan ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.